Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Mubarok dari kelas Biologi B semester 5 dengan NIM 2281060064. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan lateral mineral dan air di akar. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang pertama merupakan penyerapan larutan tanah oleh dinding hidrofilik rambut akar mengakses ke apoplas. Kemudian larutan air dan mineral dapat meresap ke dalam korteks sepanjang matriks dinding. Nah, jadi maksudnya itu penyerapan air ini dilakukan oleh sel apoplas. Jadi maksudnya itu ke dinding sel. Kemudian larutan air akan meresap ke dalam korteks. Korteks itu dimana bagian paling bagian dalam setelah dinding sel. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa titik merah merupakan zat mineral dan titik biru adalah air. Nah, jadi seperti terlihat di gambar, itu yang biru merupakan air dan titik merah itu merupakan mineral, sehingga air mineral itu dapat masuk melalui dinding sel. Yang tentunya itu adalah cara satu yang bukan osmosis. Baik, air dan mineral meresap atau terserap ke dalam dinding sel yang bukan osmosis karena merupakan perpindahan sel atau perpindahan molekul yang tidak membutuhkan yang namanya membran semi permeable, dan karena dinding sel merupakan membran yang tidak khusus seperti kayak membran yang permeable, jadi air itu bisa langsung masuk tanpa melalui membran yang semi permeable, dan karena bukan osmosis juga tidak menuruni sifat gradien air, jadi tidak dari yang rendah ataupun yang dari yang tinggi ke rendah atau dari yang rendah ke tinggi, karena maksudnya itu seperti seperti tisu. Nah, di tisu itu kan kalau ditaruh di yang genangan air itu air akan langsung meresap. Nah, itu seperti itu, jadi air itu langsung meresap ke yang namanya dinding sel di akar. Jadi saya terlihatkan seperti itu. Lanjut yang cara kedua yang merupakan osmosis, di mana mineral dapat masuk ke sel dengan transport aktif, di mana dilakukannya itu secara pompa yang protein pemompa dengan bantuan ATP yang energi dan mitokondria, sehingga air dan sel dapat masuk ke dalam. Kemudian juga ini karena memiliki lebih sedikit konsentrasi mineral dan rambut akar memiliki lebih banyak konsentrasi mineral. Jadi kayak air di luar itu lebih banyak, sehingga air yang di luar itu akan masuk ke dinding sel yang airnya sedikit, seperti itu. Kemudian kan ada yang namanya yang menggunakan menuruni sifat gradien gitu, seperti itu. Kita perlihatkan jadi yang contoh seperti itu, jadi bisa terlihat di situ juga. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Itu yang kedua, itu mineral dan air yang melewati membran plasma rambut akar memasuki simplas. Jadi kalau air itu kan tadi kan kalau dimasuk ke dinding sel itu namanya apoplas. Nah, jadi kalau masuk lagi dikit itu masuknya itu ke simplas karena merupakan pemindahan air dari dinding sel ke dalam membran, dan membran sel ke membran sel yang lain, hingga melalui yang namanya plasmodesma. Kemudian yang larutan tanah bergerak sepanjang apoplas, air dan mineral diangkut dalam protoplas sel epidermis dan korteks, kemudian bergerak melalui simplas. Jadi larutan itu bisa masuk ke apoplas ataupun melalui simplas, sehingga bisa melalui dua jalur yang berbeda sekaligus. Nah, jadi kan ada nih pengertiannya. Jalur apoplas merupakan substansi atau partikel yang berada di dalam dinding sel dan pergi berjalan korteks untuk masuk ke ruang kosong di antara sel dan bergerak sepanjang dinding sel dan tidak didorong oleh gradien potensial namun koheksi yang terjadi pada jalur tanaman. Jadi air itu masuk itu ke dinding sel. Nah, dinding sel kan ini merupakan ruang kosong nih, jadi tidak ada apa-apa nih, jadi bisa masuk situ dan bisa keluar ke celah-celah antara sel, kemudian masuk lagi ke dinding sel lagi. Lihat itu yang warna merah itu kan, jadi bisa masuk ke dinding sel, bisa keluar lagi ke celah dinding sel, celah-celah sel, masuk lagi ke dinding sel, dan seterusnya.
Yang kedua itu jalur simplas, di mana jalur simplas itu substansi yang berada di dalam sitoplasma dapat masuk ke ruang dalam sel. Nah, jadi kan tadi kan dinding sel kan di luar saja. Kalau yang ini dapat masuk ke membran sel yang di dalam, sehingga masuk ke sel tumbuhan lain melalui plasmodesma untuk ke sel lain yang melibatkan membran semi permeabel. Karena membran semi permeabel itu merupakan membran sel, jadi membran sel itu merupakan yang namanya membran semi permeabel dan didorong oleh potensial air. Jadi kan tadi kan misalkan kayak air udah masuk nih, bahkan kan nggak kosong satu itu sel, airnya keluar kan ini kosong, kemudian bisa air itu bisa masuk ke sini seperti itu. Lanjut ke slide yang berikutnya, itu nomor 4, dimana di dalam dinding sel yang melintang dan radial setiap sel endoderma terdapat pita kastari yang merupakan sel bahan lili pita ungu yang menghalangi jalannya air dan mineral lautan terlarut. Nah, jadi maksudnya itu di radial yang endoderma merupakan endoderma itu perbatasan antara korteks dengan vaskular silinder. Jadi membatasi. Jadi endodermal pita kastari. Bayangkan seperti kalian hadiah Natal, kado hadiah Natal itu kan kayak memiliki pita. Memiliki pita itu pitanya itu adalah pita kastari, jadi mengelilingi yang namanya dinding yang merupakan kado wadahnya, dan si air itu masuk melewati wadahnya itu. Jadi wadahnya itu kan dihalangi nih, nggak bisa masuk, jadi akhirnya air itu akan masuk ke dalam, masuk ke membran semi permeabel yang ada di dalam. Jadi masuknya itu masuk ke dinding sel yang merupakan wadahnya, karena nggak bisa terhalang oleh yang namanya pita kastari, dia masuk ke dalam ke yang namanya membran sel. Jadi di dalam sel itu membran. Nah, jadi maksudnya itu hanya mineral yang sudah ada di simplas. Jadi bisa simplas itu bisa langsung masuk ke yang namanya membran sel yang lain. Jadi kan punya pintu nih, bisa masuk terus sampai ke silem. Kemudian membran sel endoderma yang dapat berputar oleh pita kastari dan masuk ke silinder pembuluh. Jadi simplas ini langsung bisa masuk ke dalam silinder pembuluh. Jadi tidak ada yang namanya membelokkan jalur maupun seperti perpindahan yang namanya dari yang dinding sel ke yang membran sel. Kemudian yang kelima yaitu sel endodermal dan juga sel parenkim dalam silinder pembuluh mengeluarkan air dan mineral ke dindingnya apoplas. Jadi maksudnya itu air itu bisa masuk dari simplusan apoplas menuju yang namanya dinding sel yang ada di silem tersebut. Jadi bisa lewat simplas melalui yang namanya plasmodesma, bisa ke yang namanya dinding sel yang ada di sekitar yang sel-sel tersebut. Bisa misalkan kalau ada airnya itu ada di samping kanan, namun karena silemnya itu ada di samping kiri, jadi bisa berkelok-kelok gitu. Jadi menyesuaikan tempat untuk menyesuaikan jalan untuk sampai ke namanya silem tersebut. Jadi kan seperti itu maksudnya. Nah, di sini kan dijelaskan nih, pita kastari adalah lapisan lilin suberin. Suberin itu merupakan namanya sifat yang tahan air. Jadi namanya impermeable. Jadi berfungsi untuk memaksa mineral air itu bisa masuk ke yang namanya jalur simplas. Untuk yang apoplas, jadi simplas itu langsung masuk. Kalau apoplas itu bisa langsung, kalau simplas itu bisa langsung masuk. Kalau apoplas itu tidak bisa masuk dan harus diarahkan ke yang namanya jalur simplas. Jadi ini berfungsi untuk mengatur namanya banyaknya air yang tersebut oleh tumbuhan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kan ada yang namanya kan silem nih. Kalau silem itu memiliki namanya kan impermeable sebenarnya silem itu. Jadi sekitar itu memiliki dinding yang tidak bisa ditembus oleh air. Namun ada satu celah yang bisa dimasuki oleh air. Nah, celah itu yang harus dimasuki oleh air, sehingga si air itu harus mencari cara agar bisa langsung bisa masuk ke celah tersebut seperti ini nih. Jadi ini seperti bisa namanya dinding sel si silemnya.
Jadi sini ada celah sedikit nih, jadi sini nggak bisa masuk air, sehingga silem ataupun air yang di luar sini harus belok ke sini hingga nyampe ke yang namanya dinding sel ini yang bisa dimasuki oleh yang namanya air tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.